Sebelumnya perkenalkan saya Saskia ini bersama rekan saya. Saya Irina Maria Manto. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta yang hari ini melakukan observasi dan wawancara di SMK Satya Bakti 2 terkait dengan modul pembelajaran mata pelajaran PKJP. Tapi sebelum menjawab pertanyaannya, di sini saya ingin tahu dulu nama lengkap diri siapa? Ya, perkenalkan nama saya Irina ini. Saya memang mengajar perpajakan kelas 11 dan 12. Ini langsung aja ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, kurikulum apa sih yang saat ini diimplementasikan di SMK Satya Bakti 2, khususnya di program keahlian akuntansi dan keuangan? Untuk kurikulum di SMK itu memang jelas kurikulum merdeka semuanya, baik jurusan akuntansi maupun jurusan PPN. Jadi sama semua ya jurusan. Kurikulum merdeka udah nggak tepat, udah dari 2022. Itu belum ada perubahan kurikulum apapun, masih kurikulum merdeka. Tapi emang ada perubahan di dalamnya kalau emang modul ya. Ada beberapa emang kayak profil pelajaran penghasilan itu udah nggak ada, diganti dimensi kelulusan. Kalau boleh tahu delapan dimensi kelulusan itu apa ya? Dimensi kelulusan itu kayak apa ya, tujuan dari output dari pendidikan, misal pendidikan di perpajakannya itu tuh mau pembelajarannya seperti apa, jurusannya yang dilakukan itu bisa memuat dia. Apa sih total alokasi jam pelajaran yang digunakan untuk modul ajar perpajakan ini, dan kira-kira durasi per minggunya itu berapa, atau semester itu Yang ditanya kelas 11 atau 12? kelas 12? Kalau 12 itu adalah 90 menit per minggunya itu ada Per minggu dapat. Tapi kalau satu semester kira-kira satu semester itu kan kalau kelas 12 kan beda ya. Kalau semester 1 sama 2-nya. Kalau semester 2-nya emang kita nggak full, apalagi yang kelas 12 semester 1 itu, yang semester 1 itu ada masih PKL. Kalau kelas 12 ya, 12 semester 1-nya itu 52 JP, semester genapnya 44. Terus kalau untuk di kelas 12 semester 1 ini apa aja sih materi inti yang memang dipelajari, dan berapa sih alokasi jam pelajaran yang diberikan setiap materinya, terus tujuan pembelajaran di tiap materinya tuh apa? Nah, kalau itu tertuang sama modul semua ya. Iya, udah kan penyusunan. Kalau sebenarnya kalau materi inti yang dipokokkan memang buat SK ya. Kalau SK itu ada 2 pajak yang harus dipahami, yaitu PPh badan perhitungannya sama PPN, laporan PPN. Jadi penyesuaian tentang PPN di situ. Nah, itu alokasi waktunya sih kalau praktikum, saya kan bikinnya kan memang tergantung dulu mapel masing-masing ya. Kalau praktikum itu emang 40 JP. Jadi saya di kelas 12 itu full. Sebenarnya gini ya, kalau untuk modul sendiri kan semester 1 sama 2 itu kan sebenarnya udah terkonsep ya. Tapi untuk di lapangan memang berbeda. Kenapa? Karena di kelas 12 itu sekitar bulan Februari itu ada USK. Februari ada USK, mereka baru masuk itu Januari awal. Nah, yang untuk semester 1 mereka baru pulang PKL itu sekitar September. Tanggal 1 September baru pulang PKL, September, Oktober, November ya, Desember awal udah puas. Ya, udah puas. Kayak gitu sih sebenarnya. Kalau untuk pembelajaran pajak ini menyesuaikan. Memang dulu itu kan ada modul ya, ada modul ajar tuh hanya rencana pembelajaran, tapi untuk lapangannya ya kita menyesuaikan waktu ya, menyesuaikan kondisi seperti apa, waktunya seperti apa. Dan kebanyakan memang output atau goal kami itu kalau untuk kejuruan USK-nya. Jadi kalau untuk modul yang ternyata di lapangan itu bisa aja berbeda ya? Bisa berbeda, tapi untuk materinya tersampaikan. Cuma alokasi waktu seperti itu pasti beda. Kalau ibu sendiri dalam penyusunan modul ajar itu per semester atau per pertemuan atau langsung? Kalau modul ajar itu kan memang dari sekolah ya, arahannya memang dari belakang kurikulum itu per tahun. Berarti langsung 2 semester ya? Jadi misalnya kan bulan apa? Bulan Mei ya, bulan Juli awal kita itu bikin modulnya dalam langsung 1 tahun. Jadi udah nggak bikin lagi, tapi di awal langsung 1 tahun di awal pelajaran sih. Jadi
baru kayak gitu. Terus kalau untuk bentuk asesmennya sendiri itu seperti apa Ibu? Kan kayak ada banyak hitungan-hitungan ya, apa based learning juga atau ada soal-soal hitungan sendiri atau Kalau misalnya kan mungkin ada kuis bisa gitu. Kalau untuk asesmen sumatifnya kan emang ada tengah semester akhir semester ini kan. Kalau di saya juga ada yang namanya tugas praktikum. Tugas praktikum penilaian praktikum itu ya yang misi SPT itu. kalau untuk modul pembelajarannya ini itu udah memfasilitasi penggunaan perangkat lunak belum ya Bu? Kayak seperti aplikasi perpajakan seperti itu. Ya kalau SPT itu ada namanya Excel. Tapi selama saya penerapan di SD2 itu masih menggunakan apa sih? Manual berarti. Iya, saya cetak. Kalau Excel sebenarnya lebih gampang ya, lebih gampang dan memang lebih proporsional, tapi labnya sih yang kadang bentak jadi saya malas. Kalau untuk proses pembelajaran perpajakan itu, ini kami ingin Ibu jelaskan sedikit lebih detail terkait dengan modul yang digunakan khususnya di mata pelajaran perpajakan tersebut. Proses pembelajarannya Lebih ke modulnya sih, mungkin Lebih ke modul. lebih Ibu jelaskan detail. ya, jadi modul untuk perpajakan itu kan ada beberapa inti ya. Inti ada capaian pembelajaran sendiri, capaian, terus ada kompetensi awal. Kompetensi awal itu untuk belajar pajak itu kita harus punya dasar apa? Dasar ilmu apa? Misalnya yang tadi saya bilang kalau belajar perpajakan berarti kan harus tahu jumlah yang paling enggak. Berarti belajar apa? Perusahaan, bisa dagang manufaktur misalnya. Terus ada dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan tuh yang sebenarnya udah ada ya 8. Nomor 8 itu ya keimanan, nawaran kritis, aktivitas kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Jadi pelajaran pelajar ini bisa memuat apa? Nilainya itu memuat apa? Seperti itu. Terus ada capaian pembelajaran yang saya bilang tadi. Ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah turunan dari capaian pembelajaran itu tadi. Terus ada alur tujuan pembelajaran. Ada praktek pedagogisnya apa, ada sarkasnya apa, pemanfaatan media digital, ada pemahaman bermakna juga ada. Ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu biasanya di awal masuk. Jadi untuk mengingat sih, untuk dasar aja sih, dasar. Jadi pemahaman pajak mereka itu seperti apa. Misal kalian pernah ke Indomaret, itu kan dapat stok kan. Nah di bawah stoknya itu ada apa? Ada BPN kayak gitu sih, simple kayak gitu. Terus ada kegiatan pembelajaran, ada asesmen, ada remedial pengayaan, ada refleksi. Kalau untuk penyusunan modulnya ya, ada lampiran ATP-nya tadi kan. ATP kan itu kan langkah-langkah seperti itu, gimana, berapa, terus ada perhitungan minggu efektif, ada program semester, program tahun, ada soal kayak gitu. Kalau untuk materi perpajakan itu modulnya itu udah diperbarui sesuai undang-undang yang berlaku belum? Kan kayak ada PPN ya, tarif PPN itu. Materinya ya, ada. kalau materinya sudah kan selain PPN kan ada namanya PP pasal 21. Ada pasal 21 kan itu pakai karakter ya. Nanti dia diperbarui. Udah terbaru, PPH badan juga udah terbaru sih. Kan PPH badan juga ada perubahan. Mungkin itu aja sih ya. dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya mau diwawancara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ati Sumiati, SPD MM, dan Ibu Sri Widi Lestari, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan penganggaran. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan modul ajar perpajakan yang telah kelompok kami susun. Adapun nama-nama penyusun yang telah menyelesaikan modul ini, yaitu ada Alia Arsya Putri,
lalu ada Bagas Prasetyo, ada Irene Amalia Rahmanto, dan saya sendiri Saskia Zara Ramadhani. Boleh tolong next slide. Selanjutnya dalam modul ajar ini terdapat kata pengantar, next slide, dan daftar isi, next slide. Selanjutnya ada informasi umum modul yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dimensi identitas modul berisi ada institusi yaitu SMK Satya Bakti 2 Jakarta, jenjang dan pasien itu SMK untuk fase F, modulnya akuntansi, elemennya perpajakan, lalu ada alokasi waktunya, ada 18 pertemuan kali 4 JP per pertemuan, di mana satu JP-nya itu 45 menit dengan total 144 JP. Lalu tahun pelajarannya ada 2026-2027 untuk semester ganjil. Kompetensi awal ini berisi kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik sebelum masuk ke modul ajar ini. Di antaranya adalah peserta didik mampu menganalisis dokumen transaksi keuangan sebagai dasar penginputan data perpajakan, lalu mampu menjelaskan konsep dasar perpajakan, ketentuan umum, serta tata cara perpajakan, lalu mampu mengidentifikasi serta membedakan elemen subjek pajak dan objek pajak berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Dimensi profil lulusannya diharapkan antara lain adalah penalaran kritis, kolaborasi, dan juga komunikasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ini pada materi pendidikan. Desain pembelajaran ini yang pertama ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada materi ini adalah peserta didik mampu memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, memahami berbagai jenis pajak, serta mampu menerapkan perhitungan pajak terutang, melakukan penyetoran pajak hingga pajak. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini disusun berdasarkan capaian pembelajaran atau CP, mata pelajaran perpajakan fase F, kurikulum merdeka. Penyusunan juga mengacu pada prinsip pembelajaran bertahap, yaitu dari konsep yang paling dasar menuju materi yang lebih kompleks, sehingga peserta didik dapat membangun pemahaman secara sistematis. Selanjutnya ada praktik pedagosis. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan pendekatan deep learning, sehingga peserta didik diharapkan mampu memahami materi secara mendalam, bukan hanya menghafal konsep. Selanjutnya ada model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning atau PBL. Yang terakhir ada metode pembelajaran yang digunakan meliputi diskusi, tanya jawab, simulasi, dan studi kasus agar peserta didik lebih aktif selama proses pembelajaran. Selanjutnya ada lingkungan pembelajaran. Untuk mendukung proses pembelajaran disiapkan beberapa sarana dan prasarana, yaitu laptop, proyektor, handphone, alat tulis, paket internet, dan kalkulator. Selanjutnya ada pemahaman bermakna. Melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik memiliki pemahaman yang bermakna mengenai dasar hukum perpajakan di Indonesia. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Untuk membangun rasa ingin tahu peserta didik, pembelajaran diawali dengan pembelajaran pertanyaan pemantik, yaitu pernahkah kalian menyadari bahwa saat berbelanja di toko, total pembayaran berbeda dengan harga barang? Atau mengapa tidak semua orang diwajibkan membayar pajak? Atau apakah sistem pengenaan pajak perusahaan sama dengan pajak individu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bertujuan menghubungkan materi perpajakan dengan pengalaman sehari-hari peserta didik. Selanjutnya ada persiapan pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, guru terlebih dahulu mempersiapkan proses pembelajaran dengan memeriksa kelengkapan perangkat pembelajaran, memastikan kondisi peserta didik siap mengikuti pembelajaran, dan melakukan kegiatan ice breaking untuk meningkatkan semangat dan menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya yaitu ada hak kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini berisi rangkaian-rangkaian pembelajaran di setiap pertemuannya. Di sini kegiatan pembelajaran disusun untuk pertemuan total 18. Setiap pertemuan itu terdiri dari kegiatan pembuka 20 menit, kegiatan inti 140 menit, dan kegiatan penutup 20 menit. Untuk kegiatan inti yang bertotalkan 140 menit itu disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan pada hari itu. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Seperti yang pertama, guru dan peserta didik ini melakukan evaluasi baik terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung terkait dengan pemahaman materi maupun dengan sikap selama kegiatan belajar. Kemudian, peserta didik juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman belajar, kesulitan yang dialami, serta hal-hal baru yang diperoleh selama pembelajaran berlangsung. Guru juga memberikan motivasi kepada peserta didik agar terus meningkatkan sikap kritis, teliti, bertanggung jawab, dan jujur dalam mempelajari akuntansi perpajakan. Selanjutnya yaitu guru menyampaikan gambaran singkat terkait materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran ditutup dengan berdoa dan salam. Seperti ada materi PPN atau pajak pertambahan nilai, kemudian ada materi PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya ada materi PPH atau pajak penghasilan orang pribadi. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada asesmen. Nah, asesmen ini terbagi jadi 3, yaitu ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Untuk asesmen diagnostik ini seperti pertanyaan-pertanyaan basic, seperti apa yang kalian ketahui tentang pajak, mengapa negara memungut pajak, dan ada berapa jenis pajak di Indonesia yang kalian ketahui, apa saja komponen perhitungan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21 dan pajak penghasilan badan, serta berapa persentase pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia pada tahun 2026. Selanjutnya yaitu ada asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini berupa penugasan berbasis lembar kerja peserta didik atau yang sering disebut dengan LKPD yang terlampir pada modul ajar. Selanjutnya yaitu ada asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini berupa instrumen tes tertulis pada akhir proses pembelajaran. Biasanya asesmen sumatif ini merupakan tes tertulis dari beberapa bab yang sudah kita pelajari dalam 1 semester atau 2 semester. Kemudian yang J yaitu ada remedial dan pengayaan. Nah, yang pertama itu ada pengayaan. Pengayaan ini diberikan kepada siswa yang telah mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan KKTP dalam asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, kegiatan pengayaan ini bisa berupa belajar mandiri untuk mendalami materi yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu ada remedial. Nah, remedial ini diberikan kepada siswa yang belum mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP dalam asesmen formatif dan sumatif. Nah, kegiatan remedial ini bisa berupa pengulangan materi melalui penjelasan dan merangkum materi, atau bisa juga berupa pengulangan tes pada instrumen yang belum tercapai. Selanjutnya yaitu K, ada refleksi siswa dan guru. Yang termasuk refleksi siswa dan guru di sini yang pertama yaitu apakah Anda dapat memahami alur perhitungan pajak terutang. Kemudian ada dari semua materi yang telah kita pelajari, bagian mana yang tidak Anda pahami. Dan yang ketiga, apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah efektif membuat siswa memahami materi perpajakan. Dan yang keempat, apakah ada hal yang masih ingin Anda pelajari dari materi perpajakan. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa disampaikan kepada siswa di akhir pertemuan untuk sama-sama tahu apa yang kurang dari siswa, apa yang kurang dari
guru. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada alur tujuan pembelajaran atau ATP untuk mata pelajaran perpajakan berisi elemen yaitu mata pelajarannya itu perpajakan, capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan, jenis-jenis pajak, penerapan perpajakan, terutang, setoran pajak kurang bayar, serta pelaporan pajak. Dan dalam ATP ini terdapat 6 konten untuk materi perpajakan, yaitu pajak penambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, PPh pasal 21, PPh badan, PPh final pasal 4 ayat 2, dan rekonsiliasi fiskal. Lalu tujuan pembelajaran berisi pengembangan dari capaian pembelajaran yang disesuaikan oleh konten terkait yang hasilnya menghasilkan 21 tujuan pembelajaran untuk ATP ini. Lalu alokasi waktu disesuaikan berdasarkan TP dan juga disesuaikan berdasarkan tingkat kesulitan TP tersebut. Untuk kelas dan semester, karena ATP ini disusun untuk masa pelajaran 2026-2027, jadi dibagi menjadi dua untuk 3 konten di semester 1, yaitu PPN, PPNBM, dan PPh 21, dan 3 konten lainnya di semester 2, yaitu PPh Badan, PPh Final Pasal 4 Ayat 2, dan Rekonsiliasi Fiskal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada panduan asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Pada asesmen diagnostik ini diberikan berupa kuesioner sederhana melalui tertulis atau paper atau daring yang berupa link Google Form. Tujuan mengetahui isi dan belajar dari proses pembelajaran. Lalu hasil tes ini dapat dijadikan acuan bagaimana guru mengatur model dan metode pembelajaran di dalam kelas. Asesmen formatif. Dalam asesmen formatif ini diberikan berupa lembar aktivitas peserta didik untuk mengukur ketercapaian materi secara praktikal, sehingga terlihat pencapaian siswa pada proses pembelajaran. Lalu di sini terdapat rubrik penilaian asesmen formatif. Di sini terdapat aspek keaktifan dalam diskusi, keberanian mengemukakan pendapat, lalu ada kemampuan memecahkan masalah atau memberikan solusi, lalu ada menghargai perbedaan pendapat yang dinilai dalam belum kompeten, cukup kompeten, kompeten ataupun sangat kompeten. Boleh tolong ke bawah. Di sini ada aspek terakhir yaitu penyelesaian asesmen. Lalu yang ketiga ada asesmen sumatif. Dalam asesmen sumatif ini diberikan bentuk asesmen tes dengan KKTP atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran elemen melalui proyek yang dinilai berdasarkan sesuai dengan ketercapaian kriteria-kriteria yang diberikan. Berdasarkan tabel perhitungan, didapatkan KKTP untuk dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga adalah 80 dengan rincian konten untuk pajak pertambahan nilai PPN, untuk pajak penjualan atas PNBM, lalu untuk pajak penghasilan orang pribadi PPh 21, lalu untuk pajak penghasilan PPh Badan, lalu untuk pajak penghasilan PPh Final, dan yang terakhir ada rekonsiliasi fiskal dengan rata-rata KKTP untuk elemen perpajakan tersebut adalah 80. Lembar kerja siswa, bahan bacaan ini penjelasan singkat mengenai elemen-elemen yang akan dipelajari. Terdapat pajak pertambahan nilai yaitu PPN, lalu pajak penghasilan 21, turun ke bawah. Lalu pajak penjualan atas barang mewah PPNBM,
ada pajak penghasilan badan atau PPh badan, lalu ada pajak penghasilan atau PPh final, dan yang terakhir ada rekonsiliasi fiskal. Selanjutnya ada lembar aktivitas peserta didik. Lembar aktivitas peserta didik ini kami susun mencakup dua bentuk penilaian utama. Yang pertama ada asesmen formatif dan yang kedua ada asesmen sumatif, di mana kedua asesmen ini dirancang untuk memantau atau mengevaluasi sejauh mana perkembangan peserta didik. Nah, dalam lembar aktivitas kerja peserta didik ini terdapat identitas lembar kerja peserta didik. Di sini terdapat nama penyusun, lalu institusinya SMK Satya Bakti 2, untuk jenjang atau fasenya SMK atau fase F, untuk kelasnya kelas 12 semester 1, mata pelajarannya perpajakan, dan materi yang dibahas adalah pajak, pertambahan nilai atau PPN. Jadi untuk asesmen formatif ini dibentuk per elemen atau per materi. Lalu untuk jumlah pertemuannya satu pertemuan, dan di dalam LKPD ini terdapat tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian keterampilan siswa. Lalu ke bawah. Untuk asesmen formatif ini kami memberikan soal berbentuk esai dimulai dari materi PPN hingga fiskal. Asesmen ini dibuat pada akhir semester. Ini di sumatif di pertama ini materi itu sampai 3 yaitu PPN, PPNBM, dan PPh 21, sedangkan sumatif yang kedua mencakup materi PPh badan, PPh final, dan rekonsiliasi fiskal. Dan untuk bentuk soalnya di sini berbeda dengan formatif tadi. Untuk asesmen sumatif, bentuk soalnya terdapat pilihan ganda atau PG dan juga esai. Lalu di sini ada lembar jawaban untuk siswa, tempat mengisi jawaban siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada glosarium, merupakan yang berisi tentang kata-kata yang dipakai untuk materi perpajakan ini seperti PPN, PPh 21, PPh badan, PTKP, PKP, pajak keluaran, pajak masukan, dan di sini tuh menjelaskan apa maksud dari istilah-istilah tersebut. Lalu next, dan terakhir ada daftar pustaka yang berisi referensi dari penyusunan modul-modul ajar dari modul ajar ini. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai seluruh rangkaian modul ajar perpajakan yang disusun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMK Satya Bakti 2. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan selama penyampaian presentasi tadi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.